Impetus Demokrasi. Bertemu lagi sama kita Impetus Demokrasi. Saat ini kita akan bincang-bincang tentang peranan Ormas Islam dalam menjaga dan merawat demokrasi di Indonesia. Malam ini saya sudah bersama Bung Subhan, ada Om Ridwan, Om Wahab, dan Bang Agus. Tentu banyak hal yang kita diskusikan dan kita bincang. Jadi buat semua kita tetap rileks, menikmati akhir pekan, dan tetap tersenyum. Ada Om Ridwan, Keep smile. Om Wahab, Bang Agus, selalu happy. Ya. Terima kasih Om udah pada hadir ya di acara kita. Jadi Om, kita bicara tentang peranan umat Islam, terutama ormas Islam dalam merawat demokrasi di Indonesia ini kan tentu banyak hal yang harus dilihat ya, mulai dari berbagai perspektif ya. Mungkin kalau Om Wahab bisa lihat misalnya di dalam Pancasila, sila ketiga, Persatuan Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Tentu peranan ormas itu sangat penting untuk ormas Islam terutama ya, untuk menjaga dan merawat demokrasi. Pandangan Om Wahab seperti apa? Ya, itu sudah menjadi sunnatullah atau lumrah dalam suatu kehidupan masyarakat berbangsa atau bernegara. Dalam kehidupan Indonesia, umat Islam adalah penduduk yang mayoritas dan menghimpun diri dari berbagai organisasi kemasyarakatan maupun organisasi partai politik. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, umat Islam memiliki kedudukan posisi strategis dalam proses kehidupan politik dan demokrasi menurut konstitusi kita, baik dilihat dari suprastruktur maupun infrastruktur kehidupan politik. Umat Islam memberikan kontribusi peran yang sangat dominan di dalam rangka pembentukan negara dan dimulai dari persatuan untuk mengkonkretkan adanya suatu kehidupan bangsa yang kemudian disebut dengan bangsa Indonesia, yang berasal dari berbagai suku bangsa Indonesia pada awalnya, sehingga terakumulasi dalam peran-peran berbagai organisasi perjuangan kebangsaan waktu itu untuk mewujudkan suatu kehidupan negara, terbentuknya suatu negara yang pada akhirnya kita sebut dengan negara Indonesia Merdeka. Nah, ini tidak terlepas dari embrio lahirnya ormas Islam, dimulai dari Syarikat Dagang Islam 1905 yang merupakan satu-satunya organisasi modern bagi dunia Islam dimanapun dalam memperjuangkan hak-hak kemerdekaannya atas dominasi kepenjajahan, baik di masyarakat dunia Timur Tengah maupun di belahan dunia yang lain, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, misalnya di Mesir dikenal ada Ikhwanul Muslimin, tapi itu lahir pada 1928. Nah, sedangkan Serikat Dagang Islam itu lahir 1905, kemudian berubah menjadi Syarikat Islam dan kemudian lagi menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Itu perubahan itu sejalan dengan tuntutan kehidupan perjuangan kebangsaan Indonesia. Umat Islam memiliki struktur nilai persatuan dan kebangsaan serta persaudaraan untuk merajut, mengkonkretkan adanya suatu nation, suatu bangsa dalam mewujudkan suatu negara yang dari penduduk, kemudian pemerintahan dan wilayah. Nah,
Indonesia ini harus bersyukur kepada umat Islam, keberadaan umat Islam, dan kebetulan menjadi mayoritas, tetapi menganut nilai-nilai toleransi yang tinggi, sehingga itu dikonkretkan di dalam perumusan pembukaan sebab 5, dan kemudian yang dikenalkan dengan secara biasa disebut dengan dasar-dasar kenegaraan yang disingkat dengan Pancasila. Saudara-saudara, negara Republik Indonesia ini harus dikawal oleh umat Islam, karena umat Islamlah yang mempelopori lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati itu kalau tidak dilibatkan ormas-ormas Islam dan umat Islam Indonesia adalah mustahil. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia itu lahir, diperankan dan dipelopori oleh umat Islam yang dikenal dengan Mosi Integral Muhammad Nasir tahun 1950 bulan April. Nah, saudara-saudara, dalam merawat kehidupan demokrasi Indonesia, maka ormas-ormas Islam itu merupakan kekuatan di dalam menghidupkan dan mengawasi perkembangan kelangsungan demokrasi di Indonesia. Ini tidak bisa lengah, oleh karena masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu harus menjadi harga yang konstan dalam kehidupan umat Islam, memperjuangkan kesetaraan, memperjuangkan kehidupan yang baik dan layak, harus dinikmati oleh segenap penduduk dan warga negara Indonesia. Cakep. Itu sekedar kalau saya. Cakep ya Om ya. Itu terserah saudara-saudara, mungkin ada pendapat yang lain, itu hak saudara. Kalau Om Ridwan gimana pendapat Om Ridwan? Oh, kita ke Om Agus. Bang Agus. Ini lembaga jawab. Bang Ridwan, Om Ridwan masih berpikir dulu karena belum minum kopi kali ya, jadi berpikir. Ini kita dialog aja. Iya, kalau Belum panas. ormas Islam itu komitmennya udah nggak bisa diragukan. Tapi perannya terkadang bangsa ini suka lupa merawat ingatan apa yang pernah dilakukan. Lupa ingatan. Amnesia. Lupa merawat ingatan gitu ya. Lupa merawat ingatan. Bahwa pernah ada jejaknya dan komitmennya serta kesungguhannya, sehingga lahirlah sebuah negara yang bebas dari kolonialisme. Nah, cuman persoalannya hari ini penguasa rezim terkadang suka lupa ya. Jadi lupa merawat ingatan sejarah apa yang pernah dilakukan. Sehingga apa yang terjadi? Justru anasir bentuk kecurigaan dan segala macam. Jadi ranahnya dibawa ke politik praktis ya. Kalau misalnya hari ini ormas Islam boleh kritik, nggak boleh, perlu. Apalagi sekarang kan nggak ada nih lembaga kontrol. Jadi ormas Islam itu harus jadi partner kritisnya pemerintah. Harus, apalagi syarikat Islam harus. Dia harus mengawal berlangsungnya demokrasi di Indonesia, itu kewajibannya. Bukan ketika dia kritik justru disikapi secara berlebihan. Berarti kan ada gap di situ. Nah, itulah kekeliruannya kalau misalnya terjadi gap. Jadi apakah perlu kritis? Perlu, wajib. Di tengah tidak ada lagi partai oposisi kan sekarang. Ada partai penyeimbang. Tidak ada oposisi tapi ada penyeimbang. Ya, penyeimbang itu suatu pilihan untuk menyamankan kelangsungan kehidupan politik Indonesia, mempermanis omongan daripada kata oposisi
menghindari kata oposisi merupakan satu indikator bahwa bangsa Indonesia dan pelaku-pelaku demokrasi belum dewasa di dalam memelihara perbedaan-perbedaan pandangan dan kritik itu. Padahal kritik yang dimaksud Saudara Agus adalah daya ungkit dalam kehidupan demokrasi untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik sesuai dengan yang dicita-citakan menurut konstitusi kita. Melawan kritik adalah melawan konstitusi. Karena itu kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab adalah harus dirawat. Nah, inilah yang tadi Saudara Agus menyetil kita harus merawat ingatan. Merawat ingatan. Ini penting. Bahasanya tuh narasinya tuh merawat ingatan. Pilihan diksinya menarik untuk kita kembangkan dalam percakapan-percakapan dan memberi pembelajaran bagi penyelenggara kehidupan negara ini untuk lebih dewasa menyikapi semua hal yang disuarakan oleh rakyat baik di kota maupun di pelosok-pelosok pedesaan. Tidak boleh diredam. Kalau meredam itu berarti kita tidak berperi kemanusiaan yang dianut di dalam falsafah kehidupan bangsa dalam alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu yang harus dijalankan oleh penyelenggara negara dari presiden, menteri, DPR, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sehingga memutuskan sesuatu yang penuh keadilan. Jadi keadilan harus ditonjolkan sebagaimana ditetapkan bahwa itu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan keadilan bagi sekelompok partai politik atau sekelompok rakyat atau konglomerat. Ini yang perlu kita ajak teman-teman ormas-ormas Islam dan umat Islam untuk kembali merawat ingatan. Ya, demikian. Oke, ini situasinya Bang Karim ini udah mulai memanas ya. Iya. Itu Om Ridwan belum panas. Gimana? Bang Agus sudah panas, Om Wahab udah panas, Om Ridwan belum panas. Gimana kira-kira perspektifnya Om Ridwan soal peran ormas Islam dalam menjaga demokrasi? Jadi sebelum Om Ridwan jawab, Om Ridwan ini kan menarik. Oke. Om Ridwan ini aktivis di tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, bahkan tahun 2000-an dan sampai saat ini masih jadi aktivis untuk selalu menyuarakan tentang masalah-masalah sosial. Jadi pandangan Om Ridwan ini perlu kita dengar. Beliau itu belum reaktif karena sangat penuh pertimbangan. Karena dalam kedudukan sekarang dalam perjuangan dia sebagai wakil ketua Dewan Pusat. Kalau di dalam struktur kenegaraan itu wakil ketua MPR. Di dalam syarikat Islam. Makanya banyak sekali pertimbangan. Jadi gaya beliau ini harus didesak untuk itu kalau mengeluarkan rakyat ini tidak perlu pertimbangan karena kondisinya sudah sangat kritis di ujung Om. Kondisi darurat. Gimana itu Om Ridwan? Coba kita kembali ke prinsip-prinsip dasar khususnya dalam pengertian seperti apa sih itu Indonesia pada awalnya. Cikal bakal Indonesia itu sesungguhnya saking traumanya masyarakat pada saat itu, kita sebutlah itu sebelum ada kata Indonesia, kita masih menyebutnya Nusantara. Pada saat itu ada orang yang merasa sangat berhitung keras kalau menyebut itu sebagai suku-suku. Yang ada itu, yang orang mulai kedepankan itu adalah
terutama pada fase-fase menjelang kemerdekaan, orang lebih cenderung untuk mengedepankan kata bangsa. Kata bangsa. Seperti di banyak negara, sampai sekarang pun kita masih lihat di belahan, maaf ya, di Afrika. Kalau diperhatikan baik-baik, itu sesungguhnya adalah himpunan atau perkumpulan suku-suku. Basicnya suku. Kalau kita telisik riwayat Indonesia kita hari ini, suku itu sudah selesai. Yang dilebur dalam pengertian bangsa. Itu peranan ormas Islam juga dalam itu. Iya, terutama itu. Nah, saya pernah membaca literatur yang mengatakan bahwa fase-fase menjelang ketika puncak-puncaknya euforia untuk mematahkan semangat kaum penindas, kaum penjajah, itu orang sudah bicara bangsa, dan bangsa. Sayangnya hari itu belum terlalu banyak hari itu yang memukakan hal yang seperti itu. Tapi ada satu tempat yang cukup dominan untuk menyatakan bangsa itu kebangsaan. Tempat-tempatnya beliau-beliau ini hari ini. Om Wahab sama ini ya. Ya, Bagus. termasuk barangkali kawan-kawan. Setahu saya itu di Syarikat Islam, orang-orangnya Syarikat Islam menyatakan kebangsaan di tempat lain dulu. Jadi memang paham kebangsaan ini Iya. dipelopori oleh Syarikat Islam. Oleh karena itu dalam Syarikat Islam ada asas perjuangan pertama disebut persatuan umat. Kenapa? Umat ini boleh semua umat manusia ya. Persatuan umat ini sangat penting karena dengan persatuan itu bisa menghimpun kekuatan dan melahirkan gagasan-gagasan masa depan yang dibutuhkan pada masa itu. Kenapa asas ini didahulukan dalam perjuangan Syarikat Islam? Karena ontologis atau basis nilainya jelas di dalam keimanan umat Islam itu sendiri. Itu dalam Quran maupun Sunnah Rasul dipraktekkan, dan itulah yang harus diteladani oleh para pendahulu kita di dalam membangun bangsa ini yang dimotori oleh Syarikat Islam. Dari runtun ini Syarikat Islam menonjolkan asas-asas perjuangan itu mulai persatuan, kemudian kemerdekaan. Kita harus merdeka, dan untuk dalam kehidupan kemerdekaan itu harus menjadi suatu bangsa, harus memilih tipe negara yang bagaimana, dan pola pemerintahan, struktur pemerintahan berbasis apa. Dan Syarikat Islam dari awal menawarkan demokrasi kedaulatan rakyat, jadi berbasis pada musyawarah yang sekarang saudara-saudara rumuskan di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bersumbernya dari Syarikat Islam. Tidak bisa dipungkiri karena 4 orang kaum Syarikat Islam dalam merumuskan Piagam Jakarta yang kemudian saudara-saudara mengenal itu menjadi pembukaan Undang-Undang 45 setelah kompromi kebangsaan menghilangkan 7 kata dengan syariat Islam, menjalankan syariat Islam bagi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan kompromis itu maka disahkan konstitusi kita bersama 45, maka lahirlah terpenuhilah syarat sebuah negara berdasarkan pendekatan 53 dan sehingga dari situlah mencari pengakuan internasional dalam pendekatan ilmu hukum internasional. Nah, saudara-saudara,
tidak cukup di situ, konsentrasi menjadi konsentrasi dari kaum syarikat Islam pada perjuangan waktu itu. Asas berikutnya adalah kehidupan ekonomi, yang itulah yang mendorong perlawanan terhadap kaum penjajah yang merampok semua kekayaan kita itu. Lalu dari sini harus diperbaiki hak-hak asasi manusia itu, kesederajaan manusia. Nah, kalau 5 syarat asas ini terpenuhi, maka itulah yang dianut oleh syarikat Islam dengan asas terakhir, kemerdekaan sejati. Demikian, Saudara Agus mungkin Tidak ada ya Om ya? Dari zaman. Ya. Tapi menarik itu Om, apa? Ini diskusi Om ya? Ya, Perdebatan tahun 45 kan? ya. Itu kan cukup menarik sampai Ya. di 18 Agustus yang Ya. tadi Om sampaikan itu. Tentu tuh dinamikanya sangat luar biasa sampai ada kompromi kebangsaan Ya. untuk bisa mengakui dan melaksanakan negara sebagaimana mestinya kan. Ya, kompromi itulah satu indikator kuat betapa besar pengorbanan karena jiwa toleransi ajaran Islam bagi umat Islam menganut ajaran toleransi itu, bahwa Islam itu melindungi semua. Dia tidak diskriminatif. Oleh karena itu, dengan hilangnya 7 kata itu, maka selesai masalah. Nah, oleh karena itu umat Islam harus kita kembali dengan pilihan tadi, Saudara Agus. Hilang ingatan itu perlu dikembalikan, disegarkan kembali. Nah, inilah tugas umat Islam melalui ormas-ormas yang sekarang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Itu perlu bukan saja secara eksklusif ormas Islam itu sendiri, tapi ormas Islam itu sendiri menjadi salah satu kekuatan bangsa Indonesia dalam merawat kehidupan demokrasi. Demokrasi itu sendiri, kedaulatan rakyat, itu tidak bisa terlepas dari bangunan-bangunan yang tadi. Itu salah satunya adalah ormas Islam yang hidup di dalam kekuatan infrastruktur kehidupan politik bangsa. Nah, itu kalau dari pandangan saya ya. Jadi ada sikap ini ya Om ya, ada sikap kelegoan dari umat Islam waktu itu. Oh iya. Sikap kedewasaan dalam berpolitik ya. Ajaran Islam memang menghendaki umat Islam sangat legowo, artinya kecerdasan ya, kecerdasan imania berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks ini, maka toleransi itu hanya hidup oleh ajaran Islam, dan umat Islam harus memerankan ini dalam merawat demokrasi dan kehidupan kelangsungan masa depan Indonesia. Bingkai NKRI itu harus dirawat. Dirawat hanya melalui pilar utama bangsa Indonesia dan negara Indonesia adalah umat Islam. Nah, disinilah letak kedudukan peran strategis ormas-ormas Islam Indonesia. Begitu Bang Agus. Jadi jangan sampai lupa ingatan atau harus tetap kritis dan memberikan solusi. Dengar. Nah, kita dengan Dengar Om Ridwan dulu nih, menarik. Kembali ke dasar. Wilayah yang kita kenal hari ini sebagai Indonesia, sebelum dia jadi Indonesia itu sesungguhnya wilayah yang ada dalam ini, yang kadang-kadang ada yang menyebutnya sebagai Nusantara. Sesungguhnya masyarakat itu yang masuk dalam Indonesia itu sudah terbentuk melalui raja-raja sebelumnya yang saling berhubungan. Sebelum Indonesia ya, sebelum ada Indonesia, masih masyarakat. Kalau itu dikumpul-kumpul keseluruhannya, sesungguhnya hari itu, itulah bangsa. Rumpun ini yang berkumpul itu disebutlah bangsa. Bahwa bangsa apa dia? Ya mungkin hari itu bangsa Nusantara, entah apa namanya. Tetapi ini sesungguhnya sudah nyatu. Jadi kayak kita berkumpul begini tuh bangsa itu ya. Sudah nyatu, iya. Sudah nyatu ini. Mulai dari hari ini ya, mulai dari
Papua sana sampai Dari Sabang sampai Merauke, Sampai Merauke. dari Miangas sampai Pulau Rote. Kira-kira- Kita hentikan sejenak, Om. Jadi sebelum kita lanjut diskusi, hentikan kita minum kopi, merokok, baru cerita lanjut, biar asik. boleh. Asik Ya. itu kalau diseringin dengan lagu atau Musik ya? musik. Supaya kita merokok juga Enak enak, aja. bagus ya. Jadi, Oke, kembali lagi bersama kita ya. Tadi kita sempat break, kita udah ngerokok, udah minum kopi, Om Ridwan, Om Wahab, Om Agus, dan nampaknya diskusi ini akan makin panas ya, karena semuanya sudah merokok, semuanya sudah minum kopi. Nah, kita kembali ke topik kita. Kita mau kemana dulu nih? Saya nampaknya lihat Om Agus ini udah mulai. Om Ridwan tadi mau jelaskan apa tuh? Kembali ke Om Ridwan tadi, topiknya tadi. Saya Silakan. teruskan sedikit. Kenapa ada sebutan-sebutan atau nama Islam disebut-sebut? Itu bukan urusan tiba-tiba. Cerita tentang urusan berkumpul, urusan bersatu itu apa basicnya untuk bisa dikatakan paling mudah untuk memberikan gambaran simbol apa yang harus dikedepankan, yang dilakukan hari itu oleh orang-orang pendahulu kita maksudnya. Hari itu satu-satunya yang paling banyak menyebar di seluruh yang kita sebut tadi Nusantara itu adalah Islam. merata ya, Iya, di semua negeri. semua negeri. Di semua negeri. Bahkan sampai pertanyaan-pertanyaan cerita tentang wilayah paling timur, Papua lah yang kita sebut, bukan karena belakangan ini ada simpanan-simpanan dari awal-awal pergerakan atau sebelum ada pergerakan ini, mereka itu sudah punya sebuah kitab mushaf yang disimpan, yang dianggap oleh orang-orang yang ketitipan itu dari para leluhurnya sebagai itu benda keramat. Belakangan dibuka ternyata itu kitab itu Al-Quran itu tahun 1800-an 1800-an, bahkan awal-awal 1800-an. Jadi ternyata di sana sudah. Nah, yang bisa mempersatukan ini adalah yang sudah ada di mana-mana, bisa mewakili pulau-pulau dalam wilayah Nusantara hari itu. Itulah sebabnya sehingga yang paling mudah untuk merekatkan semua yang bersuku-suku dan lain-lain ini, Berbangsa-bangsa. itu Islam itu. Jadi bukan karena Islamnya, tapi Islam itu hari itu yang memang sudah ada. Maka dipilih sebagai perekat. Kira-kira bahasanya perekat awal yang paling mendasar adalah Islam. Bahwa di luar itu kita beda-beda, bahkan masih ada yang animis hari itu tidak menganut agama langit, artinya yang dikenal memiliki kitab-kitab itu, kita sudah rukun. Ini senusantara. Tetapi yang paling dominan hari itu, yang paling mudah untuk menyatukan ini, merekatkan ini semua, Islam itu. Ya kira-kira begitu. Bukan serta-merta ini Islamnya lalu itu dijadikan sebagai alat perekat. Sudah ada dari yang kita sebut tadi itu, dari Sabang sampai Merauke, Dari Miangas sampai Pulau Rote. dari Miangas sampai Pulau Rote. Kira-kira seperti itu dasar. Nah, persoalan kita adalah agama apa namanya hari itu kalau untuk keseluruhan orang yang anutannya. Hari itu kan bukan yang dianut oleh bangsa Indonesia hari itu. Agama-agama Samawi belum ada. Penduduk senusantara mayoritasnya menganut ini. Oh, agama Maka Samawi. untuk merekatkan ini, ya itulah Islam yang dipilih oleh pendahulu-pendahulu kita.
Kira-kira seperti itu. Terbukti setelah perampungan untuk Indonesia yang merdeka, itu kan tokoh-tokohnya itu banyak dari non-Islam. Banyak. Sudah nyata ini berbeda. Katakanlah tidak dalam agama yang sama. Tapi apa yang terjadi? Bukti kerukunan ini yang sejak dari Nusantara itu, misalnya kami dari sana ada Dr. Ratulangi, ada dari mana? Yohanes Latu Harari. Ya itu seperti itulah gambarannya. Itu kan luar biasa rukunnya. Jadi Ngopi, mau ngopi-ngopi saja seperti ini, ngajak, sekedar mampir. Alasannya mau ngopi bareng katanya. Saking akurnya itu orang-orang dulu. Orang-orang masa-masa pergerakan. Kenapa seperti itu? Bolehlah kita sebut bahwa mereka ini ada sesuatu yang dirindukan ini. Untuk membentuk sebuah kumpulan besar yang kita sebut sebagai kelak jadi Indonesia. Mari kita saling bahu-membahu bersama-sama. Dan yang paling nyaman untuk menerima itu adalah ini rumah besar ini. Artinya ini untuk masuk dalam rumah besar, paling tidak penghuni yang besar ini antara lain yang paling mudah untuk paling mudah untuk bersepakat. Kira-kira seperti itu. Berkompromi, Lalu, ya. mengapa Islam ini yang dikedepankan? Bukan karena ada kalkulasi-kalkulasi lain. Intinya pada saat itu adalah itu. Lemena, Ratulangi dan lain-lain, Marta Tiahahu, kira-kira begitu. Amaramis. Amaramis. Dan dari belahan Pulau Perca, Sumatera, sama juga, beragam juga. Masalahnya untuk gerakan awal yang paling mudah ini yang sudah ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Terutama wilayah-wilayah pesisir. Kita memang negara kepulauan. Wilayah pesisir dihubungkan oleh para pedagang-pedagang melalui jalur laut dan lain-lain. SBI Kira-kira tadi itu ya. itu sedikit tambahan. Jadi sekaligus menggambarkan mengapa itu untuk menuju memudahkan urusan komunikasi dan bersatunya penduduk Nusantara hari itu. Kira-kira begitu. Atau paling tidak minimal baru seperti itulah saya punya bacaan. Belum panas di sini nih. Modern itu perekat, Bang. Perekat. Perekat ya. Ya, perekat antar wilayah. Jadi sudah mulai panas ini, Om. Sudah mulai. Sudah. Kalau tadi belum ke sini. Bisa dipanjang. Kalau dihubung-hubungkan dengan urusan ingatan-ingatan, saya kira ini perlu jadi bahan ingatan. Ya, Dasar ingatan ini perlu juga dicurigai dengan adik-adik ini, teman-teman kita ini mengangkat topik ini. Ya. Tentu mereka melihat atau merasakan perkembangan konfigurasi kehidupan demokrasi di Indonesia dalam produk-produk legislatif atau yang lain. Ya. Itu mungkin belum mencerminkan apa kehendak pendiri bangsa Ya. yang tadi diceritakan. Mungkin saja sekarang yang berdaulat bukan rakyat tetapi partai politik, Oligarki. oligarki. Jadi bukan. Nah, oleh karena itu umat Islam Indonesia, terutama ormas-ormas Islam Indonesia, harus memulihkan jati dirinya dalam memulihkan ingatan-ingatan untuk merekatkan kembali pola kejuangan yang agresif itu untuk menilai dan mengkritisi kehidupan demokrasi dalam melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga bumi dan air serta udara bersama isinya tidak dikuasai oleh negara sebagai pemilik. Ya. Kan negara ini dimiliki oleh rakyat.
bukan oleh partai politik atau oligarki. Tetapi kan tidak adil juga pengusaha dari Jakarta merampok tanah-tanah tambang di Maluku Utara atau Papua. Ini kan tidak adil juga. Kenapa tidak diajak dan dikembangkan para pengusaha yang ada di lokasi-lokasi lokal? Dan bukan pengusaha lokal, istilah itu juga diskriminatif. Pengusaha Indonesia di provinsi ini, pengusaha Indonesia di Kalimantan, pengusaha Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Jadi bukan lokal. Lalu pusat itu siapa? Perampok. Ini yang mesti menjadi pemikiran baru untuk mengkritisi konfigurasi pelaksanaan kehidupan politik yang demokratis itu. Jadi sekarang ini kan bukan rakyat, nasib rakyat itu tidak, tapi sekarang lebih cenderung pada nasib partai politik. Ini yang harus kita ingatkan pada ormas-ormas Islam untuk memulihkan jati dirinya, mengingat-ingat kembali peran yang sesungguhnya yang diterangkan tadi oleh Bang Ridwan, Pak Agus, untuk meramu kembali dan memperbesar power relation dalam pengambilan keputusan nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. Nah, sekarang contoh demokrasi kita di dalam pelaksanaan ekonomi, misalnya koperasi. Nah, sekarang kan sudah tidak sejalan lagi dengan apa harapan kita yang awalnya sangat gembira menyambut deklarasi dari Presiden Republik Indonesia untuk berpihak kepada pertumbuhan koperasi di desa, tetapi dalam pelaksanaan politik realisasinya kan menjadi aneh karena rakyat tidak dilibatkan dalam proses berperan di dalam membangun koperasi itu sendiri. Usaha bersama itu bukan oleh kelompok dengan alasan pembelajaran. Emangnya rakyat di desa itu bodoh? Orang yang pintar itu ada di Jakarta. Nah, seluruh Indonesia ini kan sudah ada universitas-universitas. Jadi ini juga umat Islam perlu tumbuh kembangkan pikiran-pikiran baru untuk self collection ya secara internal, lalu bersama-sama membangun silaturahim untuk mengoreksi kehidupan yang lebih baik ke depan, terutama kehidupan demokrasi, karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi itu yang harus fungsi-fungsi perwakilan dan keterwakilan terlihat. Jadi bukan fungsi-fungsi keterwakilan partai politik dalam mengambil keputusan. Mudah-mudahan ya bincang kita ini menjadi satu pemicu untuk teman-teman seluruh anak bangsa Indonesia untuk mengangkat hal ini bagi kehidupan demokrasi kita masa depan. Oleh karena tidak nyaman kita melihat pola perkembangan politik pelaksanaan demokrasi sekarang dibandingkan dengan cerita orang tua kita zaman dahulu, pelaksanaan pada pemilu 55 yang begitu murni, begitu asyik. Padahal rakyat waktu itu buta hurufnya masih banyak, tetapi melaksanakan instrumen demokrasi, politik demokrasi begitu damai dan bersih tanpa intervensi dari kekuasaan yang pada saat itu. Jika Masyumi waktu itu menghendaki untuk intervensi sebagai model sekarang, tentu akan memenangkan. Tetapi tidak. Nah, itulah yang itu karena ajaran toleransi yang tadi tertanam di seluruh masyarakat wilayah pulau-pulau yang kemudian kita kenal dengan wilayah negara Indonesia yang berbasis kerajaan kesultanan
di seluruh Indonesia yang tadi dijelaskan, misalnya Papua di bawah kerajaan Kesultanan Tidore. Nah, Iya. itu yang itu, dan banyak kerajaan-kerajaan Islam yang menjadi basis meramu dan menjadi mudah memperekat kebangsaan untuk suatu lahirnya suatu bangsa yang kita sebut bangsa Indonesia. Dan itu terbukti sekarang kita merasakan penonjolan kebangsaan Indonesia itu lebih mengedepan daripada suku-suku bangsa tadi. Nah, ini yang menarik ya. Ini adalah salah satu peran nilai yang ditanamkan oleh umat Islam Indonesia, sehingga sekat-sekat suku itu semakin tipis dan yang ditonjolkan adalah kehidupan bangsa. Nah, ini yang menarik. Bineka Tunggal Ika. Ada satu yang menarik itu Bang Karim, Apa soal itu? statementnya Om Mahab tadi. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu semestinya itu dikembalikan ke daerah, kurang lebih begitu ya. Bukan daerah, kepada rakyat. Kepada rakyat. Rakyat itu bisa di daerah, bisa di desa, karena ini konfigurasi susunan fisik negara ini juga harus di ini. Jadi makanya saya tidak setuju dengan lokal-lokal tadi, karena kita ada satu negara kesatuan, satu saja. Hanya distribusi kewenangan itu pada provinsi, kabupaten, kota, lalu di kecamatan, desa. Ini yang perlu jangan sampai orang yang hidup di ibu kota merasa berkuasa sampai ke pelosok-pelosok desa, menggali itu tambang, merampok itu ikan-ikan di perairan laut kita. Itu dengan memperkaya diri sendiri dengan atas nama siapa? Atas nama konglomerat, bukan atas nama rakyat di pesisir. Undang-undang diciptakan membatasi rakyat menangkap pada radius berapa mil dengan mesinnya berapa GT. Itu kan akal-akalan untuk membatasi kemampuan produksi nelayan kita. Ini yang harus dikoreksi di dalam pengambilan keputusan melalui lembaga yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi gini, Om, Ya. bukankah itu bagian dari konsekuensi logis di era globalisasi? Bukan, tidak ada Artinya urusan globalisasi di situ. Globalisasi ini cenderung untuk demokrasi. Tetapi pada saat yang bersamaan para kaum kapitalis juga berebut untuk berkuasa. Nah, disinilah kayak proses ini dalam konteks global ya. Global membutuhkan tersedianya sumber daya untuk melahirkan produksi turunan, toh. Mencari sumber-sumber alam untuk diproduksi menjadi turunan itu. Nah, bukan karena pengaruh global. Justru dengan pengaruh global yang kita rasakan zaman dahulu dengan model kolonialisme dan penjajah, kita sudah lawan itu. Ya, sudah seperti Maka itu. itu sekarang perlu kita lawan juga. Ya. Karena kita punya pelajaran historis. Idiom untuk melawan globalisasi itu adalah produk kapitalis. Jadi menarik begini Om, karena tadi Om sampaikan itu semua. Ini ormas Islam Ya, itu punya peran penting. ya. Kenapa? Kalau yang ormas Islam hanya diam dan menerima sedikit-sedikit saja, ya seperti ini. Kenapa saya bilang punya peran penting? Ormas Islam itu harus hadir memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kaum-kaum di bawahnya, kaum mustadafin. Antara lain. Tapi kalau hanya ormas Islam juga ikut menikmati, jadinya seperti ini. Jadi maksud kamu itu kayak pemerintah ngasih ngelola tambang gitu. Yes, itu kan jadinya terkesan ya sudah dia tidak memberikan edukasi kepada masyarakat yang mayoritas umat. Nah, itu mereka tuh harus diberikan pemahaman agar demokrasi itu betul-betul bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Rakyat sebagai kontrol, powerful untuk kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan khalayak banyak, dalam hal ini rakyat. Ya, ini soal kontrol oleh rakyat memang wajib. Karena ya pemilik negara itu rakyat.
Yang memiliki kedaulatan penuh. penuh, rakyatlah yang pemilik negara, bukan pemerintah atau partai politik. Ini yang selama ini keliru. Rakyat dilemahkan, padahal dia pemilik negara ini. Ya, ini kita udah Jadi ini dulu. ini oleh karena itu rakyat harus memperkuat kontrol itu. Bila perlu mengajukan petisi untuk membubarkan DPR dan sebagainya, tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Terlalu jauh sampai di Tidak situ. apa-apa. Saya kira itulah perlunya tadi ingatan itu yang dikemukakan oleh Bang Agus Tian, menyegarkan atau memperbaiki lagi ingatan untuk tidak sampai pada titik amnesia. Makanya bagaimana pendapat Bang Agus mengenai peranan ormas untuk memberikan edukasi ke masyarakat agar mereka bisa betul-betul mengkritisi kebijakan ini betul-betul bermanfaat nggak buat masyarakat atau hanya segelintir orang yang menerima manfaatnya. Nah, itu langkah-langkah konkretnya seperti apa, Bang? Aku mau ceritain dulu tentang perubahan sosial ya. Waktu zaman kolonialisme itu, Syarikat Islam pertama mengaktifasi kolektif ya, yang tadi disebut oleh Bang Ridwan itu, dengan Islam sebagai identitas. Karena Bumi Putra itu mayoritas Islam saat itu. Jadi Dan ada di mana-mana menyebar. ya, jadi itu untuk memudahkan kolektif ketika melawan imperialisme saat itu. Kemudian diaktifasi dan dioptimasi. Kaum Bumi Putra itu diorganisir secara modern. Lalu dalam konteks masa lalu memang ada beberapa revolusi ya, kayak revolusi yang paling dekat ada Bolshevik. Itu juga dilakukan percobaan revolusi. Jadi Syarikat Islam pernah melakukan percobaan. Bukan yang dilakukan sama musuh dan kawan-kawan. Bukan, lain. Sama sekali. Ini Syarikat Islam juga melakukan percobaan revolusi, perlawan. Tapi gagal karena teorinya gini. Jadi nggak apple to apple. Kalau di Bolshevik itu konflik kelas kan, pertentangan kelas, ada bourgeois dan proletar. Tapi di sini kolonialisme gitu, penjajahan. Jadi tidak ada pertentangan kelas. Maka Cokro menggagas dibangun Cokroaminoto. ya, melalui Syarikat Islam dia bertransformasi, membuka partisipasi politik dengan mendirikan Partai Syarikat Islam Indonesia ya. Saat itu sekitar tahun 20 namanya 27 itu sudah mulai gagasannya sih sudah mulai dari tahun 23 setelah tadi percobaan itu gagal, pemberontakan di mana-mana, perlawanan di mana-mana gagal, dan pemerintah Hindia Belanda juga mengganti gubernur yang lebih galak kan gitu. Jadi dua kekuatan ini, antara kekuatan semaunya Partai Komunis dan Syarikat Islam sebagai yang terus melawan, melakukan pemogokan maupun gerakan-gerakan perlawanan, itu dikriminalisasi betul dengan gubernur yang baru ini karena masyarakat Eropa juga marah. Nah, ketika tahun 1916 itu sudah mulai ya, sudah dimulai gagasan menggunakan pertama kali itu nation, kata kebangsaan nation ya, nation in this Congress. Jadi sudah dimulai situ. Lalu dia terus berkembang dan ketika menjadi partai politik, ketika Indonesia merdeka, atau saya ya hari ini lah ya, kalau kita merefleksikan hari ini kan ada oligarki partai politik ya. Coba bayangin, seluruh misal undang-undang partai politik itu tidak melihat kepentingan rakyatnya, tapi kepentingan partai politik. Maka itu harus ada umat di situ biar untuk mengkritisi. Nah,
Jadi kan sekarang sudah ada nih. Kalau dulu kan ada kekuatan kelima ya, yaitu pers. Sekarang 6, netizen namanya. Mahkamah netizen. Iya. Jadi ada kekuatan ke-6 sekarang, bukan kelima ya. Dulu kan sebagai Pilar demokrasi itu kan. Ini iya. masuk kategori netizen ya. Iya. Maksudnya ketika suara itu nggak bisa lagi tuh ada di parlemen. Kemudian pers juga lagi megap-megap, ya kan? Pers lagi megap-megap. Nah, lalu dibangunlah kekuatan digital native nih. Di era digital betul-betul Ya. dimanfaatkan betul ini para Ya. netizen ini kan. Ya, jadi entitas digital native ini, masyarakat digital ini, ya sudah. Jadi media seperti podcast dan media sosial lain itu menjadi tempat yang dipandang aman untuk bebas menyuarakan, kan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kemampuan menyajikan sebuah informasi yang bisa diterima, kemudian dia juga berpengaruh terhadap kebijakan. Sekarang kayak bayangkan, udah bukan hasil mau viral, no justice. Bayangin. Jadi ada masyarakat yang terjepit ya, walaupun dia di desa, tapi ketika dia viral itu menjadi perhatian pemerintah pusat kan. Kejadian yang baru-baru ini kan apa, cerdas cermat MPR itu loh. Iya, hampir semuanya ketika dia Di- viral. di Kalimantan dia viral, begitu viral, Iya. sampai dia naik pesawat pun dikasih semacam hadiah sama maskapai kan. Iya. Karena viral. Iya, no viral, no Jadi justice. sudah benar ini urutan-urutannya. Dari ingatan itu pada awalnya dipulihkan. Karena kalau ingatan agak kurang, atau pura-pura tidak ingat, atau pura-pura lupa, itu yang membuat menipiskan kecerdasan. Tapi Om ini no viral no justice. Ini juga peranan ormas Islam ya untuk merawat demokrasi tadi. Lah iya, akan seperti itu. Tapi sebelum masuk ke situ, siapa yang memviralkan? Kenapa dia memviralkan? Karena ingatan lemah. Potensi ingatan lemah ini membuat orang, kalau lemah ingatan itu kan amnesia namanya, pasti tidak cerdas. Tadinya cerdas lalu melemah, loyo dia. Jadi ingatan itu nggak kuat. Kalau dia kuat, maka dia akan punya potensi besar untuk cerdas. Nah, ada rumus yang orang pakai, dan itu benar. Tidak akan berubah sesuatu itu kalau orang-orang cerdasnya pada diam. Mari kita bercerita tentang viral. Makanya gini Om. Orang yang paham urusan pada diam, bukan karena dia, entah karena dia takut atau apa, itu persoalan lain. Kalau diamnya orang baik-baik, orang benar ini, maka yang menunggu di sana dengan tersenyum penuh, menyiapkan kita bunga lau dan apa segala macam yang manis-manis, itu adalah perangkap untuk tidak memajukan kita. Termasuk diantaranya demokrasi akan mandat. Kita kembali lagi ke tema awal ya Om, berbicara tentang peranan ormas dalam merawat demokrasi. Tentu demokrasi ini kan bertransformasi. Mulai dari tahun 55 sampai hari ini. Hari ini kan lebih banyak berbicara di media darling, berbicara di platform media sosial. Itu kan sangat luar biasa ya. Tapi kadang-kadang umat ini banyak yang belum paham bagaimana cara menggunakan media sosial baik dan benar. Oke, itu satu. Sehingga banyak itu viral atau apapun itu, tapi lebih banyak cacian-cacian, ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu lebih banyak dan itu berpotensi menjerat mereka ke ranah hukum. Itu karena tidak cerdas. Makanya kalau ormas Islam betul-betul serius untuk membenahi ini, yang tadi itu dia harus dimulai dari wadah-wadah, misalnya majelis taklim, tempat-tempat pengajian lah. Dia juga bisa menyuarakan mengenai kegelisahan, mengenai kondisi kebangsaan hari ini dengan realita yang dilihat. Boleh teman-teman, saudara-saudara menyuarakan di platform media sosial, tapi jangan sampai yang ditonjolkan itu ujaran kebencian, maki-makian gitu.
Karena sangat penting bicara misalnya kayak cerdas cermat kemarin ya yang ada di Pontianak itu, kenapa begitu viral dan ada yang ngomong ini tapi memang itu yang disampaikan itu betul gitu loh. Dan saya lihat beberapa platform media sosial yang muncul itu bukan mengkritiki dewan jurinya atau pesertanya, tapi dia ada tuh maki-makian aja. Itu kan jadinya kan tidak bagus ya. Jadi maksud saya ormas Islam ini dia sudah posisinya sebagai pengawal, karena dia pemilik sah republik ini. Kalau saya mau ngomong ya, dari tadi kita cerita ini berarti pemilik sah republik itu, karena mayoritas dan mereka peletak batu pertama yang berbicara tentang Nusantara, dan sampai tadi disampaikan berbicara tentang nasional, dan hari ini berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Digagasnya yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang tadi disampaikan sama Om Ridwan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bagaimana kita bisa menjaga itu? Tentu itu ada tanda tanya. Bagaimana kita bisa menjaga negara kita ini di era digital? Jadi begini, ujaran-ujaran kebencian tadi yang adalah proses pendewasaan di dalam mengartikulasikan atau penyampaian dakwah oleh ormas-ormas Islam. Nah, kenapa dia meleset sampai menjadi ujaran kebencian? Karena itu disebabkan karena kurang mawas diri di dalam memperhatikan akhlak atau rambu-rambu berdakwah yang bersumber pada Quran dan Sunnah Rasul. Ya, jadi dakwah itu harus disampaikan dengan penuh kebijaksanaan, penuh kearifan, yang harus betul-betul untuk kemaslahatan, bukan menimbulkan kebencian-kebencian. Kalau menimbulkan kebencian dan merusak, itu bukan dakwah Islam. Nah, inilah yang harus dimotori oleh ormas-ormas Islam di dalam edukasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena perangkat-perangkat nilai dan prosedur itu di dalam merawat itu hanya ada di dalam ajaran Islam. Bukan berarti kita menafikan ajaran lain, tapi secara tekstual dan secara akhlak implementasinya, jika berstandar mengikuti etika dakwah, maka hal-hal yang bersifat destruktif tadi itu tidak akan terjadi. Nah, inilah fungsi ormas-ormas Islam di dalam edukasi bagi bangsa, edukasi bagi rakyat, terutama jamaah masing-masing, untuk lebih arif, lebih kreatif di dalam merawat dan menjaga kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Jadi Om, ada beberapa case ya. Ini kita bicara case ya. Ini diskusi saja bicara case ya. Ada orang yang menganggap bahwa dirinya lebih Indonesia daripada orang lain. Dan dia di ormas-ormas Islam tertentu. Ini tentu merusak dan mencederai yang tadi disampaikan sama Om. Bahwa sebenarnya di ajaran Islam itu jelas dakwah yang kita sampaikan. Misalnya kalau di SI yang saya baca di beberapa media sosial maupun di media mainstream yang termuat, SI lagi fokus untuk berbicara tentang dakwah ekonomi. Harusnya ormas-ormas Islam yang lain itu juga jangan sampai oknum ya, dia oknum itu mencederai dengan ujaran-ujaran kebencian, ditampil di studio, dia marah-marah, emosional. Padahal kan yang diajarkan itu tidak seperti itu. Kita flashback kembali para pendiri bangsa kita ya. Itu walaupun perdebatannya sangat tajam dan dinamis sekali, tapi tadi seperti Om sampaikan, tahun 1945, 18 Agustus 1945 terjadi kompromi kebangsaan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan semuanya clear walaupun terjadi dinamika yang sangat luar biasa ya. Nah, yang terjadi hari ini kita ternyata tidak merawat itu yang tadi disampaikan sama jadi, Om Agus tadi tuh, lupa ingatan. Jadi begini,
toleransi bangsa Indonesia itu telah dipatrikan secara konkret dalam perilaku politik oleh umat Islam Indonesia. Itu harusnya Di dalam perubahan 7 kata di dalam Piagam Jakarta yang menjadi awal rumusan untuk pembukaan 45. Kompromi ketuhanan yang Maha Esa dengan menghilangkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya itu dihilangkan. Itu sebuah kompromi yang berbasis pada toleransi karena umat Islam, tokoh-tokoh umat Islam pada saat itu menyadari bahwa memang ada saudara-saudara kita yang non-muslim hidup dalam negara kita. Dengan menghilangkan 7 kata itu bukan berarti ajaran Islam tidak boleh dilaksanakan sebagaimana mestinya. Masalahnya kembali kepada kemampuan ormas-ormas Islam untuk memperjuangkan melalui parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat atau saluran-saluran demokrasi untuk pengambilan keputusan. Seperti Pak Agus tadi sudah menjelaskan secara historis, perjuangan politik waktu itu ada Polstra. Jadi perjuangan syarikat Islam itu melalui jalan revolusi tidak berhasil, melalui keterwakilan di dalam Polstra, Dewan Rakyat zaman itu, walaupun itu hanya kamuflase politik DPD Tempera dari bangsa Belanda, tetapi itu sudah dihadapi dan dicoba, dan semua itu menjadi masukan di dalam memikir dan merumuskan langkah-langkah perjuangan sehingga kita mencapai Indonesia merdeka. Oke. Saya kira itu menjadi tugas kita bersama akan datang. Ya. Jadi sebelum kita akhiri bincang-bincang kita pada saat ini Om ya, tentu banyak hal yang diharapkan. Kenapa saya bilang banyak hal yang diharapkan? Ormas Islam ini sebagai pemilik sah republik, dia harus kembali menjadi pilar demokrasi, pilar utama demokrasi. untuk merawat kebinekaan yang ada. Karena kalau ormas Islam hanya diam, maka kehancuran itu akan nyata. Kuncinya satu, dari ingatan ini menggugah keberanian untuk tidak jadi bodoh. Artinya harus cerdas. Hanya kecerdasan yang bisa melawan itu. Kecerdasan ini akan membentuk. Ia masuk dalam kategori peradaban, culture. Kalau budaya cerdas ini berkembang sedemikian rupa, enggak separah ini kita punya kehidupan. Nah, tanggung jawab ormas Islam itu Om, untuk Ya, itulah memberikan maksud edukasi saya. ya. Ya, jadi memang perlu ada Harus kita cerdas. tidak pernah lelah berhenti untuk melakukan sebuah kontrol. Demokrasi juga bisa diartikan berdasarkan algoritma. Yang sekarang ya di era digital ini ya. Iya. Jadi bisa jadi perspektif yang tadi kita bertiga ngomong dari awal. Ternyata sebuah demokrasinya itu juga bisa kalah dengan algoritma yang dibangun kan begitu. Berbeda dengan perspektif, sama dengan orang yang memiliki kompetensi ilmuwan, expert di bidang ilmu pengetahuannya. Itu kalah sama buzzer, sama influencer. Kalah. Ya kalah. Ya. Bayangkan orang yang dengan risetnya menerbitkan jurnal ilmiah dan segala macam dengan kepakaran ilmunya itu bisa kalah loh dengan influencer. Kenapa bisa kalah? Ya pembiaran oleh pemerintah Ya. yang dalam melaksanakan Ya. pengawasan. Berarti kita butuh ini perbaikan regulasi. Nah, Jadi diskusi saat ini kita ini dulu, sudahi dulu. Sama nih, sama kayak gini. Maksudnya gini, gimana sih masih menarik ini ya. supaya bagaimana kita tervalidasi? Ya. Maka netizen publik itu memvalidasi orang yang ngomong. Ya, itu juga penting. Itu bagian yang Ya. substansi yang ini ya, yang kita dapat ya. Ya. Orang yang ngomong itu punya integritas nggak? Punya kapabilitas nggak? Bang, sorry, ormas Islam udah suarakan itu belum ke pemerintah? Kita selalu suarakan. Selalu Kalau ada suarakan. problem kebangsaan selalu bicarakan. Selalu kita bicarakan.
Tetapi kembali lagi pada pemangku kebijakan untuk berani membumi hanguskan perilaku-perilaku yang anarkis itu, yang mencederai perilaku kehidupan demokrasi kita. Nah, itu. Ya, terima kasih Om ya. Kuncinya bikin ya. Closing statementnya itu Gimana udah ngasih tahu. iya. Closing statementnya tuh ini nanti satu-satu. Tapi saya mau mulai dari Om Ridwan dulu karena dari tadi ini Om Ridwan ini kurang panas terus. Karena mungkin tidak merokok dan jarang ngopi ya. Om, closing statementnya untuk dialog kita malam ini Om. Kalau organisasi kemasyarakatan ormas-ormas ini mau berperan sungguh-sungguh, maka dia harus bina dirinya untuk cerdas. Bina kadernya juga. Ya, pokoknya bagaimana bisa cerdas. Karena kalau tidak punya kecerdasan, siapa yang mau peduli? Kalau di sana pihak sana atau pihak manapun itu berulah, dia akan matikan ulah itu melalui kecerdasan dia. Harus cerdas. Bukan dengan ngatur-ngatur gizi kayak hari ini. Bina kecerdasan itu. Kalau dia cerdas, siapa yang bodoh-bodohin dia? Maukah dia dengan serta-merta ikut dalam urusan pembodohan itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi mulai dari cerdas, lakukan masing-masing bikin pencerdasan, memahami itu lalu secara akumulasi, bikin agregasi untuk melakukan itu baru punya gaung. Itu baru punya gaung. Bang Agus, Saya kira begitu. Ya kalau Ormas Islam komitmen terhadap menjaga demokrasi itu nggak usah disampaikan lah. Itu udah punya tanggung jawab besar ya terhadap apa yang pernah digagas oleh para pendahulu, ya, terutama di syarikat Islam. Jadi dia adalah garda yang paling terdepan untuk merawat demokrasi, termasuk yang mengontrol jalan kekuasaan. Itu. Om Wahab terakhir untuk kita. Ya, umat Islam sebagai garda terdepan adalah bukan tamu di rumah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, umat Islam haruslah selalu menjalin silaturahim, persatuan umat dikuatkan, dan harus menjadi tuan rumah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berelaborasi dan berkolaborasi dengan komponen-komponen masyarakat, anak bangsa yang lain yang sebagai persaudaraan bangsa yang menjadi persatuan Indonesia itu. Dengan kokohnya persatuan Indonesia, maka kedaulatan yang dijabarkan menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan itu dapat diwujudkan untuk mewujudkan negara kesejahteraan modern Indonesia. Iya. Demikian. Oke, terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara podcast kita hari ini. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, banyak insight yang bisa kita dapatkan dari para narasumber yang telah hadir. Pada intinya, tokoh-tokoh Islam, umat Islam di zaman dulu merupakan pelopor untuk membangun kesadaran bangsa, utamanya di Syarikat Islam punya peran penting dalam menjaga dan membangun kesadaran bangsa. Umat Islam juga dalam kaitannya Syarikat Islam juga menjadi pelopor dalam membangun partai politik. Tentu banyak hal, dan hari ini memiliki tantangan tersendiri untuk umat Islam bagaimana menjaga demokrasi. Dan kalau kita lihat bagaimana hari ini demokrasi kita hanya semata-mata hanya demokrasi prosedural, bagaimana kehadiran umat Islam, ormas Islam, dan kita semua tentu sebagai negara bangsa, sebagai anak bangsa, menjaga demokrasi ini bukan hanya sekedar demokrasi prosedural, tetapi menjadi demokrasi deliberatif. Artinya demokrasi yang mengutamakan tingkat partisipasi publik dan demokrasi yang inklusif, tentu untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, terima kasih Om Agus, terima kasih Om Wahab, terima kasih Om Ridwan. Kita ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya.
Impetus Demokrasi